Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widi Bayhaqi Al-Afghani dengan NIM 24106600043 dari Prodi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat yaitu tentang simulasi sistem pemasaran kafe. Di sini saya melanjutkan dari modul 1, kemudian modul 2, modul 3 yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul yang keempat yaitu terkait eh, library matplotlib. Di sini saya akan langsung menjelaskan fungsi-fungsi dan struktur yang ada di dalam program. Yang pertama yaitu adalah import pandas SPD. Import ini untuk memanggil library pandas agar bisa dijalankan pada program. Kemudian adalah import matplotlib pyplot ASPLT. Ini juga untuk memanggil library matplotlib dan fungsinya pyplot agar bisa menjalankan program dalam membuat grafik. Setelah itu adalah fungsi sapa pelanggan. Fungsi sapa pelanggan ini digunakan untuk menyapa pelanggan sesuai dengan nama yang telah dimasukkan oleh pelanggan. Kemudian ada menu dictionary. Menu dictionary ini fungsinya untuk menyimpan data daftar menu. Di sini adalah nomor, kemudian menunya. Setelah itu ada harga menu. Kemudian adalah fungsi tampilan menu. Fungsi tampilan menu ini fungsinya untuk menampilkan menu. Di sini mengeprint daftar menu Cafe Multo. Setelah itu adalah for nomor, nama harga pada menu dictionary. Fungsinya akan mengeprint nomor, kemudian nama menu. Setelah itu ada harganya dan ditambahkan eh, rupiah. Setelah itu adalah fungsi pilih menu. Fungsi pilih menu ini digunakan untuk memproses input pelanggan setelah pelanggan memilih menu yang tersedia. Jika pelanggan memilih menu dari 1 sampai 10, maka akan keluar antara salah satu ini. Kemudian jika pelanggan tidak memilih dari antara nomor 1 sampai 10, maka fungsi ini akan melakukan output menu tidak tersedia. Setelah itu ada fungsi tampilan metode. Fungsi tampilan metode ini digunakan untuk menampilkan metode pembayaran yang tersedia dalam kafe. Setelah itu ada fungsi metode pembayaran. Nah, di sini juga memproses input dari pelanggan setelah pelanggan memilih metode pembayaran yang tersedia. Ini ada pilihan satu akan keluar tunai, pilihan yang kedua akan mohon please, dan pilihan ketiga yaitu debit. Kemudian sini adalah program utama. Sini yang pertama adalah mungkin sistem pemesanan Cafe Muto. Setelah itu ada DF transaksi. Kemudian DF transaksi ini semua transaksi pada program akan dimasukkan pada data frame transaksi. Di sini ada kolomnya yaitu nama, kemudian total belanja. Setelah itu adalah jumlah pelanggan. Nah, di sini juga jumlah pelanggan meminta input kepada pelanggan berapa pelanggan yang akan melakukan proses pembayaran. Setelah itu adalah for and in range jumlah pelanggan plus 1. Ini juga untuk melakukan perulangan agar agar tahu program ini akan beberapa kali berjalan sesuai jumlah pelanggan yang tadi dimasukkan oleh pelanggan. Kemudian setelah uh, pelanggan memasukkan input jumlah pelanggan, akan keluar nama input masukkan nama pelanggan. Nama pelanggan ini digunakan untuk memasukkan ke fungsi sapa pelanggan tadi. Setelah itu adalah NIM. Uh, Program juga meminta input NIM kepada pelanggan. Setelah itu, setelah pelanggan memasukkan NIM, akan ke program akan menampilkan dua fungsi, yaitu sapa pelanggan dan tampilan menu tadi. Setelah itu, setelah tampilan menu ditampilkan, program akan meminta input pilih menu 1 sampai 10 tadi. Setelah itu jumlah, jumlah ini untuk meminta input jumlah pesanan dari pelanggan. Setelah itu adalah di sini adalah perhitungan total belanja. Di sini adalah nama, menu, harga, memanggil fungsi pilih menu. Setelah itu ada total bayar. Nah, total bayar ini dihitung dengan cara mengalihkan harga, kemudian jumlah pesanan. Setelah itu fungsi akan mengeprint pesanan, kemudian nama menu, kemudian dikali oleh jumlah. Setelah itu keluar total bayar yang harus dibayar. Kemudian setelah total bayar ditampilkan, fungsinya akan menampilkan tampilan metode, berarti metode yang bisa digunakan dalam melakukan pembayaran.
Setelah itu adalah metode user input, pilih metode pembayaran. Ini juga meminta input pelanggan eh, dalam memilih metode pembayarannya. Kemudian adalah pilihan metode memanggil fungsi variabel ini, metode pembayaran. Setelah itu mengeprint sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih oleh pelanggan. Setelah itulah adalah DF transaksi log ln DF transaksi nama total bayar. Di sini fungsi ini adalah membuat baris pada leaderboard. Jadi di baris itu adalah terdapat nama kemudian total bayar. Setelah itu adalah print sama dengan berjumlah 40 kali, ini hanya variasi. Setelah itu print struk pembayaran pelanggan ke berapa tergantung dari jumlah pelanggan tadi. Setelah itu adalah print eh, sama dengan berjumlah 40, ini juga hanya variasi. Kemudian print nama pelanggan sesuai dengan nama tadi yang dimasukkan, kemudian print juga sesuai dengan email yang dimasukkan oleh pelanggan, kemudian pesanan, kemudian nama menu yang dipilih oleh pelanggan. Setelah itu adalah jumlah pesanan, jumlah yang dipilih oleh pelanggan. Setelah itu adalah total pembayaran. Eh, ini akan memanggil total belanja yang harus dibayar, kemudian metode pembayaran ini juga memanggil pilihan metode yang telah dipilih oleh pelanggan. Setelah itu adalah print dengan berjumlah 40 kali, ini variasi. Setelah itu di sini adalah print pembelian terbesar. Di sini ada DF sorted, dan transaksi short value by total belanja. Jadi di sini eh, saya memanggil DF sorted tadi yang telah disimpan, kemudian mengurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil dari total belanja pelanggan. Setelah itu ada F sorted index plus sama dengan satu di sini untuk menampilkan indeks yang dimulai dari satu. Setelah itu ada print F sorted, itu akan mengeprint leaderboard ini. Setelah itu sini file Excel saya akan memasukkan leaderboardnya ke file Excel. Setelah itu di sorted to Excel, jadi ini sudah dimasukkan ke Excel, kemudian print data leaderboard berhasil disimpan ke file Excel. Selanjutnya ini untuk grafik, data grafik, saya melakukan pembacaan pada Excel, berarti membaca uh, isi dari file Excel, yaitu adalah leaderboard pembelian terbesar tadi. Setelah itu adalah PLT figure. PLT figure ini untuk uh, area gambar. Berarti area gambar itu berukuran 8 inci dikali dan 5 inci. Setelah itu X data grafik. X itu variabel, berarti variabel X itu untuk data grafik nama. Kemudian adalah Y, variabel Y untuk total belanja tadi. Setelah itu adalah PLT bar untuk membuat grafik batang dengan variabel X dan Y dan warna sky blue atau biru. Kemudian adalah PLT plot di sini untuk membuat grafik garis X, Y dengan color ungu. Kemudian line style-nya itu garis putus-putus, marker. Nah, ini untuk ditandai dengan O. Kemudian PLT detail, grafik total belanja pelanggan Cafe Muto. Setelah itu adalah PLT X label. X ditandai dengan nama pelanggan, kemudian Y label ditandai dengan total belanja, kemudian red rupiah. PLT X tick untuk memutar teks sumbu X agar tidak saling bertabrakan. Kemudian PLT grid through line style ini untuk membuat garis putus-putus yang berukuran 0,5. Kemudian PLT tick layout untuk merapikan tata letak grafiknya. Kemudian sini adalah PLT show untuk menampilkan grafik tadi. Di sini saya akan mencoba running program. Contoh adalah 3 4 pelanggan.
Di sini setelah saya melakukan run program, langsung dan akan langsung mengeluarkan eh, grafik total belanja. Saya mau kecil dulu. Di sini setelah membuat leaderboard, ada tertera grafik. Grafik ini telah sesuai dengan leaderboard ini, dengan nama Gani, dengan total belanja terbanyak, yaitu Gani Ma'rufudi, melakukan belanja terbanyak yaitu sebanyak 36.000. Setelah itu adalah PHK dengan total belanja 28.000 yang berada di rentang antara 25.000 sampai 30.000. Setelah itu program akan mengupload data leaderboard berhasil disimpan ke file leaderboard sebagai foto. Di sini ada PLT bar, grafik batangnya warna biru. Setelah itu ada PLT plot yang ditandai dengan warna ungu, dan ya sekian dari program yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.